sore, sahabat muda, sahabat tani seluruh NTT. Kami tergabung dalam satu komunitas kecil, komunitas pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang kami namakan Green Skill. Kami sementara berada di Atambua, Kabupaten Belu, bertujuan memberdayakan anak-anak muda produktif di dalam kota Atambua. Kita baru memulai, kita memulai untuk mendekatkan teknologi pertanian terbarukan bagi anak-anak muda yang ada di Kabupaten Belu, terutama dalam inovasi pertanian menggunakan teknologi irigasi tetes dan pupuk organik. Karena yang kami lihat selama ini banyak petani di Kabupaten Belu sudah terbiasa menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, sehingga peningkatan hasil panennya itu menurun setiap kali panen. Sehingga dengan pendekatan yang kami buat dengan dana pribadi dari beberapa donatur lokal yang mendukung kami untuk kami bersama-sama bergandengan tangan membimbing adik-adik pemuda yang ada di Kota Atambua, kurang lebih ada 7 orang yang kita memulai di tahapan awal ini untuk membuka satu demplot kebun belajar dengan beberapa pengembangan hortikultura yang kami buat yang tidak biasa di Atambua. Contohnya kita ada penanaman labu Golden Mama, labu Mas, ada labu madu, ada semangka tanpa biji isi kuning dan merah, terus semangka berbiji untuk isi kuning, dan beberapa jenis sayuran yang tidak familiar bagi dataran menengah di Kabupaten Belu. Tujuan kami sebenarnya sederhana saja, kita ingin untuk mencegah angka migrasi kaum muda yang tinggi ke luar daerah. Pertama, Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten yang menyumbangkan tenaga kerja migran di luar NTT. Sehingga dengan adanya COVID-19 ini, pandemi ini, banyak tenaga kerja yang harus dipulangkan ke daerah. Nah, kita ingin menciptakan lapangan kerja bagi mereka di daerah sendiri, terutama di Kabupaten Belu ini. Dan mungkin ke depan bisa berkembang lagi ke kabupaten lainnya, karena kami sudah mencoba di beberapa tempat. Di Kabupaten TTS itu sudah jalan bersama-sama dengan NGO dari luar, dan di Kabupaten TTU pun demikian. Nah, untuk tahun 2021 ini kita memulai di Kabupaten Belu dengan dana pribadi, dengan dukungan dari beberapa donatur lokal yang ada di Kabupaten Belu. Kita memulai dan kita punya target untuk menciptakan demplot di 12 kecamatan di Kabupaten Belu. Memang selama ini belum dilirik oleh pemerintah, tapi kita mencoba mencari donatur swasta untuk mendukung kita dalam program kami ini, dalam usaha kami untuk bisa menciptakan pilot project di Kabupaten Belu. Terutama kita membentuk di 12 kecamatan yang ada di Belu. Jadi kita akan menggandeng Dinas Pertanian maupun teman-teman PPL, teman-teman petani muda milenial yang ada di Belu, karena cukup banyak petani hortikultura di Belu, tetapi masih sangat minim dalam pendampingan, terutama dalam pemanfaatan pupuk organik. Sehingga kita juga dalam program kami ini, dalam usaha kami ini, kami menciptakan usaha rantai usaha dalam satu program. Sehingga di situ ada pembuatan pupuk organiknya, ada pembuatan pupuk cair, ada pembuatan pestisida. Dari rantai nilai usaha pertanian itu, sejak mulai dari identifikasi lahan sampai dengan pengolahan hasil, itu dalam satu kelompok usaha. Sehingga dalam bidang pemasaran pun petani tidak pusing atau tidak bingung untuk harus dipasarkan kemana. Karena yang terjadi di Belu saat ini, terutama di Atambua, saat ini petani beramai-ramai menanam komoditi yang sama. Contoh, dalam 2-3 bulan terakhir itu komoditi tomat paling banyak dikembangkan di kota Atambua dan sekitarnya. Itu kami mengamati di beberapa desa, di beberapa lokasi wilayah potensial di Belu itu pengembangannya lebih banyak ke pengembangan tomat. Di samping tomat, sayuran lain yang dikembangkan terbanyak di Belu itu termasuk sawi hijau. Itu cukup banyak, hampir di semua tempat, semua titik itu pengembangnya sawi. Sedangkan sayuran lain seperti sayur-sayuran yang lebih mahal, contohnya brokoli, kol bunga maupun kol, picai, itu tidak terlalu banyak. Dan satu potensi besar sebenarnya adalah pengembangan semangka di Belu, karena Belu daerah yang cukup panas dan datarannya menengah ke bawah, dataran rendah sampai menengah, sehingga sangat cocok kita pengembangan hortikultura jenis buah-buahan di Belu. Karena daya beli masyarakat di Belu pun untuk hortikultura jenis buah-buahan itu cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain yang ada di daratan timur. Dari pengamatan kami, dari hasil survei yang kami buat beberapa bulan kemarin,
itu daya beli masyarakat Belu itu cukup tinggi untuk hortikultura, terutama dalam bulan Mei, Juni, dan Juli itu di pasar Atambua kami survei itu sayuran jenis buah itu paling banyak diminati. Tapi rata-rata kalau semangka itu datangnya dari Kabupaten Rotendao, itu masuk ke Belu dan masuknya gila-gilaan sampai kontainer. Nah itu yang kita ingin untuk mendorong masyarakat, adik-adik pemuda, anak-anak milenial, terutama angkatan kerja potensial di Belu untuk mau menggeluti bisnis pertanian. Karena bisnis pertanian selama ini kita menganggap bisnis pertanian itu bisnis yang melelahkan, yang bisnis yang capek. Tapi kita mencoba mendekatkan teknologi-teknologi terbarukan. Contoh dengan penyiramannya kita menggunakan irigasi tetes sehingga petani tidak harus menyiram setiap hari dengan tenaga yang banyak. Pengolahan pun kita menggunakan traktor dan ada juga kultivator yang kita pakai untuk membuat bedengan maupun mencampur pupuk. Sehingga petani cukup bekerjanya untuk biaya produksinya, biaya memulai pekerjaan bertani ini tidak terlalu berat, sehingga mereka mau untuk terlibat dalam bisnis pertanian. Kita juga bertujuan menciptakan satu spot wisata agro di Kabupaten Belu. Nah itu yang kita kembangkan di lokasi ini. Ke depan kita target ada 7 hektar di sini yang mau kita kembangkan menjadi satu pusat agrowisata. Nah saat ini yang sudah jalan baru ada kurang lebih 29 are yang kita buat untuk demplot, dan kita akan kembangkan lebih luas lagi di tahap kedua penanaman. Kita juga membuat kolam ikan, air tawar, kolam pemancingan dan pembibitan. Ada juga peternakan bebek petelur, ada kolam renang yang kita buat dewasa dan anak-anak dengan kolam yang agak unik karena setiap malam kolam ini akan berubah menjadi air panas, airnya akan menjadi panas. Dan di siang hari menjadi dingin. Dan juga akan ada dibangun villa maupun gazebo untuk tempat nongkrong bagi tamu yang datang ke sini untuk sekedar menikmati area wisata agro di tempat ini. Dan semua ini dananya dari dukungan swasta. Dari dukungan swasta yang ingin untuk menciptakan satu spot wisata di